Sangat jelas bahwa dia tidak bisa mengabaikannya. Jika dia ingin pergi dari sini, dia harus melaluinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia menunjuk ke arah pedang kristal dan memerintahkannya menuju pilar batu di belakangnya. Pedang kristal terus memecahkan potongan pilar batu dan semuanya melayang ke dalam ring di sekitar Wang Lin. Lambat laun, semakin banyak pecahan batu berkumpul di sekelilingnya. Setelah mencapai 5 atau 6 cincin, dia menarik pedang kristal itu setelah membuat beberapa perhitungan. Wang Lin menyerbu ke area kosong dengan sejumlah besar batu berputar di sekelilingnya. Dia melambat begitu dia masuk jauh ke dalam area kosong dan dengan tenang bergerak maju. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, ini tidak membuat Wang Lin berhenti bersikap hati-hati. Itu membuatnya semakin waspada. Setelah sekian lama berada di tempat aneh ini, Wang Lin tidak percaya bahwa ada tempat yang tenang dan damai seperti itu. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia hanya merasakan rasa aman yang palsu karena ada makhluk yang sangat kuat di suatu tempat di dekatnya. Dia dalam keadaan siaga penuh, pedang kristal itu tersembunyi di antara pecahan batu, dan dia memegang jimat tingkat jiwa yang baru lahir di tangannya. Perasaan ilahinya tersebar dan memeriksa sekelilingnya. Ada juga sepotong yang terhubung ke tas pegangannya untuk memastikan bahwa dia siap mengeluarkan barang dalam situasi apapun. Dia perlahan berjalan ke tengah area yang tenang. Dari posisinya saat ini, jika dia melihat ke samping, dia akan dapat menarik garis lurus ke tempat batu itu menghilang sebelumnya. Wang Lin menjadi lebih waspada. Setelah melakukan perjalanan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar dari akal sehatnya. Dia tidak ragu sama sekali untuk segera membuat cadangan dan menggunakan pesona level Nas Chen Soul untuk membentuk layar cahaya di hadapannya. Saat tubuhnya mundur, dua busur muncul di tempat dia berdiri. Kedua busur itu terhubung dan membentuk mulut besar yang terbuka. Pesona tingkat Nas Chen Soul bergetar hebat di tangannya dan berubah menjadi debu. Menggunakan kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menatap mulut besar yang menutup. Jantungnya bergetar hebat. Makhluk seperti celah ruang ini tidak membuka mulutnya ketika batu-batu itu menerobos, tetapi menunggu ketika dia lewat. Tampaknya hal itu menjadikan Wang Lin sebagai sasarannya. Wang Lin merenung sebentar. Melihat jarak yang tersisa, dia baru setengah jalan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit karena itulah satu-satunya pesona tingkat jiwa baru lahir yang dia miliki. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mulut itu lebih kuat daripada serangan seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Jika Wang Lin pernah tersentuh oleh mulut makhluk itu, setidaknya dia akan terluka parah, jika tidak mati. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan sejumlah besar harta pertahanan dari tasnya tanpa ragu-ragu. Ini adalah harta karun yang dia dapatkan dari membunuh semua kultivator itu. Namun, karena semuanya adalah harta karun berkualitas rendah, harta itu telah digunakan olehnya karena dia melihatnya sebagai harta yang dapat dibuang. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mulai bergerak maju bersama cincin batu itu. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat dia bergerak maju dengan perasaan ilahi menyebar. Dia memutuskan bahwa dia akan segera mundur jika dia melihat ada sesuatu yang aneh. Kemudian, setengah lingkaran sepanjang 100 kaki muncul di hadapannya dan lebih dari separuh batu di depannya tiba-tiba menghilang. Wang Lin segera mundur, tetapi lebih dari separuh batu di belakangnya juga menghilang, begitu pula batu di arah lain. Ini berarti kemanapun dia pergi, akan ada lebih banyak makhluk tak terlihat itu. Wang Lin segera pindah ke samping, tapi kemudian lapisan pelindung yang dibentuk oleh ratusan harta pertahanan mulai retak dan pecah satu per satu. Wang Lin terkejut ketika dia meringkuk dan meluncur ke samping, nyaris tidak bisa menghindarinya. Dia berdiri 100 kaki jauhnya dengan kemejanya yang dipenuhi keringat. Tempat yang baru saja dia lewati dikelilingi oleh setidaknya 7 mulut terbuka. Jika bukan karena harta karun itu terhenti sebentar, dia pasti sudah mati. Wang Lin tersenyum masam. Semua batu di sekelilingnya kini telah hilang. Meskipun dia masih memiliki lebih banyak harta pertahanan, semuanya akan habis jika dia menghadapi bahaya seperti ini beberapa kali lagi. Yang paling penting, Wang Lin khawatir jika dia dikelilingi oleh mulut itu ke segala arah, maka dia pasti akan mati. Dia menghela nafas saat dia mengambil lebih banyak harta pertahanan. Setelah mengaktifkannya, dia menyebarkan akal sehatnya dan mulai bergerak maju lagi dengan hati-hati. Dia melihat ke arah perbatasan daerah yang tenang ini. Jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia dapat melintasi area ini hanya dalam beberapa saat. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, kemungkinan besar dia akan menabrak mulut salah satu makhluk itu.
Pada saat itu, bahkan peri pun tidak bisa menyelamatkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya saat dia perlahan bergerak maju. Perasaan ilahinya dengan cermat memeriksa sekelilingnya. 3 hari kemudian, Wang Lin benar-benar kelelahan, dan semua harta pertahanan di tasnya telah habis. Dalam 3 hari ini, dia menghadapi banyak situasi hidup dan mati. Suatu saat, separuh tubuhnya berada di dalam mulut. Jika dia tidak memasuki surga yang menantang Manik pada waktunya, dia pasti sudah mati. Untungnya, Manik penentang surga tidak berada di dalam mulut makhluk itu, jadi ketika dia keluar kembali, dia tidak berada di dalam mulut makhluk itu. Namun, Wang Lin takut memasuki surga yang menentang Manik sekarang karena jika mutiara menentang surga dilahap, bahkan jika dia menghindari kematian untuk saat ini, dia tidak akan dapat menghindarinya ketika waktunya berada di dalamnya. Kehabisan. Melihat jaraknya kurang dari 10 km, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, sebuah mulut mulai terbuka di hadapannya. Saat Wang Lin hendak menghindar, perasaan ilahi tiba-tiba merasakan bahaya. Satu hal yang paling dia takuti terjadi. Mulut berbentuk busur muncul di sekelilingnya. Semua makhluk itu membuka mulutnya secara bersamaan. Wang Lin merasa sangat frustrasi ketika dia dengan panik mencari-cari di dalam tasnya sampai dia menemukan batu giok putih yang tampak sangat sederhana. Ini adalah formasi pertahanan yang diberikan Li Muwan kepadanya sebagai hadiah perpisahan untuk digunakan ketika dia melakukan kultivasi pintu tertutup. Wang Lin tidak ragu-ragu membuang batu giok itu. Dia sudah mengambil keputusan. Jika keadaan menjadi buruk, dia hanya bisa masuk mutiara menentang surga. Bahkan jika ruang tempat Manik itu berada akhirnya dimakan, itu adalah satu-satunya pilihan. Saat dia membuang batu giok itu, mulut di sekitarnya terbuka sepenuhnya dan mendekatinya. Namun, pada saat ini, lingkaran lampu hijau muncul di sebelah Wang Lin. Lalu tiba-tiba menyebar dan seekor naga hijau keluar dari batu giok. Saat naga itu muncul, mulutnya mulai melahap cincin cahaya yang menyebar. Cincin cahaya terus bergetar saat naga itu berputar di sekitar Wang Lin. Wang Lin melompat dan dengan paksa keluar melalui celah di antara dua mulut. Selama proses ini, naga itu terus mengaum saat sosoknya semakin memudar. Dengan serangan ini, Wang Lin menempuh 10 km terakhir tanpa henti. Banyak mulut terbuka di sepanjang jalan, tapi semuanya diblokir oleh naga hijau di sekitarnya. Setelah benar-benar meninggalkan area tenang, naga hijau itu hampir roboh. Wang Lin dengan cepat mengirimkan beberapa segel, menyebabkan naga itu menjadi gas hijau lagi dan mengirimkannya kembali ke batu giok putih. Wang Lin mendengar suara ping pelan. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat retakan kecil muncul di batu giok. Hati Wang Lin sakit. Dia memeriksanya dengan akal sehatnya. Setelah mengetahui bahwa benda itu tidak menjadi sia-sia, dia menghela napas lega dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam tas pegangannya. Dia berbalik untuk melihat kembali ke area yang tenang. Hatinya masih menggigil. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melompat ke pilar batu. Dia kemudian menginjak pilar tersebut, menyebabkannya hancur. Batu-batu yang hancur membentuk kembali cincin di sekitar Wang Lin saat dia terbang ke atas. Setelah beberapa hari berlalu, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat. Setelah meninggalkan area aneh itu, dia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Dia tidak bertemu lagi dengan makhluk seperti celah ruang itu, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia juga tidak bertemu dengan makhluk kuat seperti naga. Hasilnya, kecepatannya meningkat secara alami. Namun, dia tidak membuang batu-batu di sekitarnya. Lebih baik aman daripada menyesal. Wang Lin sangat berhati-hati sehingga kecuali dia 100% yakin dia aman, maka tidak mungkin dia akan membuang batu-batu ini sekarang. Saat kecepatannya meningkat, Wang Lin mencapai tempat yang dia butuhkan dengan lebih cepat dan lebih cepat. Setelah beberapa waktu, Wang Lin memperhatikan bahwa pilar batu di sekitar sini berukuran sama dengan yang dia masuki saat dia masuk. Kekosongan ini terlalu besar. Wang Lin tidak percaya bahwa dia bisa menentukan lokasi cincin cahaya oval itu, jadi dia hanya bisa menggunakan ukuran pilar batu untuk memperkirakan lokasinya. Pada hari ini, dia berdiri di atas pilar batu berbentuk kerucut. Matanya berbinar saat dia melihat ke atas. Dia telah lama terbang secara horizontal di antara pilar batu sebesar ini, dan sekarang dia menemukan cincin cahaya oval itu. Dalam kehampaan di atasnya melayang sebuah cincin cahaya berbentuk oval yang sangat besar. Dia merasa sedikit menyesal karena tidak mengikuti ujian. Jika dia menyelesaikan uji cobanya, dia akan bisa memasuki tubuh dewa kuno.
Pasti ada hal-hal yang dia butuhkan di sana, tetapi setelah melewati bahaya di tempat ini, Wang Lin tahu bahwa dengan budidayanya, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup di sini. Dia menghela nafas penyesalan saat dia melompat dan terbang menuju lingkaran cahaya. Namun, saat dia hendak menyentuh cincin itu, sambaran petir ungu muncul. Baut-baut tersebut berpotongan satu sama lain dan membentuk pola belah ketupat yang cekung. Wang Lin terkejut. Dia tidak bisa bergerak maju. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang mencegahnya melakukan hal itu. Matanya berbinar saat dia menatap pola belah ketupat yang cekung. Cekung ini cukup besar untuk batu roh kualitas terbaik. Wang Lin segera mundur. Pada saat yang sama, pola belah ketupat cekung menghilang dan petir ungu kembali ke cincin cahaya. Dia mencobanya lagi beberapa kali, dan pola belah ketupat cekung muncul setiap saat. Wang Lin mulai merenung. Matanya berbinar saat dia melihatnya beberapa saat sebelum berbalik dan terbang ke atas. Dia ingat bahwa tempat ini hanyalah jalan menuju ujian pertama. Selama dia duduk di atas pilar batu, dia akan bisa lewat sini. Episode 172 Uji Coba Bumi. Dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jalur di mana pilar-pilar itu bergerak berputar ke atas. Wang Lin terus terbang selama setengah bulan. Ia mengikuti pilar-pilar batu tersebut hingga akhirnya mencapai puncak. Ini adalah tujuan akhir dari pilar batu tersebut. Ada pusaran raksasa di sini, dan semua pilar batu menghilang ke dalam pusaran tersebut. Wang Lin melihat pusaran itu dan mulai merenung. Dia membuat segel dengan tangannya saat pedang terbang keluar dari tasnya dan melayang tanpa bergerak di depannya. Dia menempatkan sebagian kecil perasaan ilahi pada pedang terbang sebelum mengirimkannya ke dalam pusaran. Wang Lin sedikit menutup matanya. Pedang terbang itu menyerbu ke arah pusaran dan masuk tanpa perlawanan apapun. Ketika pedang terbang itu mencapai pusaran, rasanya seperti tenggelam dalam lumpur. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan berlalu dan keluar dari sisi lain. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang dipenuhi cahaya terang. Lapisan es tebal menutupi tanah. Langit gelap, namun masih ada cahaya yang menyinari dan dipantulkan oleh es. Angin berputar di atas es sebentar sebelum bergerak ke kejauhan. Tempat ini sangat luas tanpa ujung yang terlihat, tapi menara hitam dapat terlihat dengan jelas di kejauhan. Menara hitam terdekat hanya setinggi 100 kaki, tetapi semakin jauh menara hitam itu, semakin tinggi pula menara hitam itu. Menara terjauh yang bisa dilihat Wang Lin melebihi 400 kaki. Menara hitam ini membentuk garis lurus. Menara hitam tersebut sangat menarik perhatian karena terbuat dari batu hitam. Bahkan ketika cahaya terpantul dari es dan mengenai menara, semuanya terserap. Tidak ada satupun yang terpantul dari menara. Pedang terbang itu berhenti sejenak di sini sebelum kembali melewati pusaran dan mendarat di tangan Wang Lin. Di luar pusaran raksasa, Wang Lin membuka matanya saat dia menarik perasaan ilahi dari pedang terbang dan memasukkan kembali pedang itu ke dalam tas pegangannya. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan urat naga itu, mengguncangnya, dan iblis segera terbang keluar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Siapa yang kita bunuh kali ini? Tempat apa ini?" Iblis yang bersemangat itu terkejut setelah melihat sekelilingnya. Dia dengan cepat terbang mengelilingi area tersebut. Dia kemudian melihat pusaran raksasa sebelum melihat kembali ke Wang Lin. Dia menggosok tangannya dan dengan hati-hati berkata, mungkinkah kamu ingin aku masuk ke dalam sana?" Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menunjuk pusaran itu dan menatap iblis dengan tatapan dingin. Tempat ini penuh dengan bahaya. Sampai dia benar-benar memeriksa tempat itu, dia tidak akan sembarangan menyerang. Iblis memasang ekspresi pahit di wajahnya saat dia dengan tegas berkata, "Siapa yang tahu apa yang ada di dalam sana? Tempat sialan ini membuatku merasa aneh. Saya tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak akan pergi." Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan beberapa bendera jiwa. Semua ini dulunya milik orang lain. Wang Lin mengambil salah satu bendera. Matanya berbinar saat dia mengulurkan tangan dan meraih jiwa Sang Muya. Dulu ketika Wang Lin bertemu Sang Muya, yang membunuh kakak laki-lakinya sendiri untuk mencuri fondasinya, Wang Lin bertanya kepadanya tentang banyak hal sebelum membunuhnya dan menyegel jiwanya di dalam bendera jiwanya sendiri. Cahaya putih berkedip di tangan Wang Lin, memperlihatkan wajah ketakutan Sang Muya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan cahaya putih terbang menuju iblis. Iblis menjilat bibirnya saat dia menatap jiwa dengan keserakahan di matanya dan melahapnya tanpa ragu-ragu. Setelah menggosok perutnya, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, "Tidak pergi, tetap tidak pergi."
Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin saat alam ji indera ilahi miliknya terbang keluar. Iblis melolong menyakitkan dan asap hijau muncul di tubuhnya lagi. Dia mulai memohon belas kasihan sebelum dengan enggan berjalan menuju pusaran. Dengan menggunakan jejak perasaan ilahi yang dia tinggalkan di dalam iblis, dia sekali lagi melihat pemandangan di sisi lain pusaran, tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah melewati pusaran kali ini, yang ada bukanlah dunia es melainkan lautan api. Ini memang lautan api. Semakin jauh dia melihat, semakin gelap nyala apinya. Melihat ke kejauhan, itu adalah lautan api hitam yang mengamuk yang mewarnai langit menjadi ungu. Gelombang udara panas melonjak. Selain semua ini, berbagai binatang yang terbentuk dari api terlihat bergerak. Sama seperti dunia es, di dunia api ini juga terdapat barisan menara hitam yang memanjang hingga ke kejauhan. Iblis menjerit. Sepertinya dia takut dengan gelombang panas, jadi dia segera mundur. Wang Lin merenung sebentar. Matanya berbinar ketika dia menunjuk ke arah pusaran itu lagi dan memandang ke arah iblis. Iblis segera berseru, "Beri aku jiwa yang lain." Wang Lin melirik iblis sebelum mengambil jiwa lain dan melemparkannya. Iblis segera menelannya dan memperlihatkan ekspresi seorang pahlawan yang siap mati saat dia kembali ke pusaran. Kali ini, dunia di dalamnya berubah lagi dan menjadi dunia pasir. Itu dipenuhi dengan kaktus besar yang tak terhitung jumlahnya serta banyak tornado di kejauhan. Deretan menara hitam yang memanjang tanpa henti hingga ke kejauhan sama persis dengan dua tempat lainnya. Mata Wang Lin berbinar. Tes berikut ini adalah gunung pedang dan hutan. Menggabungkan segalanya, mereka mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah. 5 elemen. Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa Duan Muji mencari Wang Qingyue. Dengan teknik pelarian 5 elemen Wang Qingyue, tidak peduli cobaan apapun, apakah itu gunung pedang, hutan, dunia es, lautan api, atau gurun tak berujung, akan sangat mudah bagi mereka untuk melewatinya. Jika Wang Lin bisa memilih, maka dia pasti akan memilih gurun pasir. Lagi pula, dia tahu teknik pelarian bumi, yang akan sangat berguna di sana. Wang Lin merenung sejenak sebelum terbang ke puncak pilar batu di dekatnya dan menaikinya menuju pusaran. Dia menoleh dan melirik iblis. Iblis menghela nafas dan dengan patuh memasuki pusaran. Tidak lama kemudian, saat batu itu hendak masuk, Wang Lin melompat kembali ke batu di belakangnya. Iblis keluar dengan ekspresi sedih dan kembali ke pusaran. Ini berlanjut dan keempat kalinya iblis masuk ke dalam, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerbu ke dalam pusaran. Apa yang muncul di hadapannya adalah gurun tak berujung dengan angin gurun yang kencang menuju ke arahnya. Tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya terlihat di kejauhan. Mereka memanjang dari tanah sampai ke langit. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka ada di mana-mana. Bersamaan dengan angin ada pasir, yang akan memberikan pukulan keras jika mengenai seseorang. Dia menyingkirkan iblis itu, menyentuh pasir di tanah, maju selangkah, dan menghilang ke dalam tanah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 1000 kaki jauhnya. 1000 kaki jauhnya adalah menara pertama dalam uji coba bumi. Saat dia masuk ke dalam menara, suara angin di luar tiba-tiba menghilang. Suasana di dalam menara benar-benar sunyi. Saat Wang Lin dengan hati-hati memeriksa menara itu, ekspresinya menjadi serius. Menara ini memiliki total 3 lantai. Meskipun 2 lantai pertama tidak berisi apa-apa, lantai 3 memiliki meja yang ditutupi lapisan debu tebal. Wang Lin melihat sekeliling dan hendak turun kembali, tapi matanya tiba-tiba berbinar ketika dia menatap meja. Ketika dia melihatnya dari samping, dia memperhatikan bahwa satu tempat di meja lebih tinggi dari yang lain. Dia melangkah mendekat untuk melihat sebelum melambaikan tangannya dan menciptakan angin sepoi-sepoi yang menerbangkan lapisan debu. Sederet kata mulai muncul di atas meja. Wang Lin melambai beberapa kali lagi dan angin sepoi-sepoi yang diciptakannya perlahan-lahan menyebabkan kata-kata itu menjadi lebih terlihat. Jelas sekali bahwa kata-kata ini ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya dan tertutup debu dalam jangka waktu yang lama. Karena saya memasuki tempat ini, saya memutuskan untuk meninggalkan tanda tangan saya. Beberapa kata ini penuh dengan kekuatan, seperti kekuatan yang mendorongnya. Dia merenung sebentar sebelum meninggalkan menara hitam. Saat dia meninggalkan menara hitam, angin menderu kembali lagi. Pasir mengamuk di langit, menutupinya dan menjadikannya gelap. Wang Lin hanya bergerak di tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Dia tidak berani terbang, karena jika ada batasan kuat di langit, maka dia akan mati saat lepas landas. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke langit. Pedang terbang itu melesat ke langit.
Ketika berada sekitar 1000 kaki di udara, angin hitam muncul entah dari mana dan mengubah pedang terbang itu menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, dan pedang terbang itu hanyalah sebuah konfirmasi. Dia melihat sekelilingnya. Tempat ini berjarak sekitar 100 km dari menara berikutnya. Setelah merenung sebentar, dia mengambil langkah dan bergerak maju ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Kali ini, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mencegahnya menggunakan teknik pelarian bumi. Namun, kekuatan ini tidak terlalu kuat, jadi Wang Lin hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual untuk melawannya. Hal ini memungkinkan dia melewati jarak 100 km dengan aman. Setelah tiba di menara kedua, dia mencari di dalamnya dan tidak menemukan apapun. Dia tidak yakin apakah Kaisar Kuno dan mereka juga telah melewati ujian bumi ini. Namun, dari apa yang dia dengar dari mereka dan penyebutan perisai es, sepertinya mereka akan melewati uji coba air. Pada saat ini, beberapa puluh ribu kilometer di depan Wang Lin, Bongkok Meng berdiri di menara hitam dengan ekspresi suram. Dia melihat keluar dan melihat angin hitam mengelilingi area itu. Deru angin terdengar seperti tangisan hantu saat mereka masuk ke dalam menara. Dia saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan katak di bahunya terlihat sangat lemah. Ia mengayunkan kepalanya sambil mengeluarkan suara serak yang lemah. Saat dia menyentuh katak di bahunya, dia merasakan kebencian yang mendalam di hatinya. Beberapa bulan yang lalu, dia, Raja Iblis Enam Keinginan, dan yang lainnya dikejar oleh naga merah. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi naga itu, dan bahkan ketika mereka bekerja sama, mereka tetap tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka hanya bisa melarikan diri sendiri. Tujuan setiap orang adalah pusaran di bagian atas lorong. Hanya dengan masuk ke dalam pusaran dan memasuki percobaan pertama barulah mereka bisa lolos dari bahaya ini, tapi naga merah itu berada dekat di belakang mereka, jadi rencana awal mereka hancur. Mereka awalnya berencana untuk memasuki uji coba pertama bersama-sama dan menggunakan kekuatan semua orang untuk melewatinya. Dengan cara ini, kesulitan percobaan pertama akan berkurang secara signifikan. Mereka juga dapat menyimpan energi spiritualnya dan menggunakannya untuk percobaan kedua. Sayangnya, naga merah itu terlalu kuat, dan kemampuannya sangat sulit untuk dihadapi semua orang, jadi mereka hanya bisa lari. Ketika mereka tiba di depan pusaran, semua orang bergegas ke dalamnya tanpa berpikir selain melarikan diri. Akibatnya, setiap orang menghadapi lingkungan yang berbeda. Yang dimasuki si Bungkuk Meng adalah uji coba bumi. Saat dia melihat gurun, hatinya tenggelam. Mereka awalnya berencana untuk menjalani uji coba air, yaitu dunia es. Terakhir kali mereka datang ke sini, mereka mampu melewati uji coba air setelah banyak kematian. Meski berbahaya, 4 orang yang beruntung ini sudah pernah mengalaminya 1 kali. Mereka juga semua menyiapkan harta karun untuk melawan tempat itu, sehingga mereka yakin bisa melewatinya. Namun, si Bungkuk Meng belum pernah mengalami uji coba bumi sebelumnya. Akibatnya, dia hanya bisa gigit peluru dan memaksa menerobos. 10.000 km pertama relatif aman, tetapi setelah itu, angin hitam menutupi langit dan menjatuhkannya. Ada juga makhluk misterius di dalam angin hitam yang menggunakan suara untuk menyerang, membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Awalnya, makhluk ini tidak banyak, jadi dia membunuh mereka satu persatu dengan racunnya. Namun, dia segera menyadari bahwa semakin banyak dia membunuh, semakin banyak yang muncul. Dalam pertempuran besar terakhir, terdengar tangisan dari setidaknya 10.000 makhluk itu. Namun, Bongkok Meng adalah seorang kultivator formasi jiwa, dan seorang yang berspesialisasi dalam racun. Meski serangan suara dari makhluk itu membuatnya waspada, pada akhirnya dia tetap membunuh mereka semua. Namun sebelum dia bergerak jauh, lebih dari 10.000 makhluk itu muncul kembali. Setelah membunuh 100.000, ada 1 juta. Setelah membunuh 1 juta, ada 10 juta. Di dalam setiap tornado hitam terdapat makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, angin hitam ini tercipta dari pergerakan sayap makhluk tersebut. Dia terus membunuh lebih banyak lagi sampai dia lupa berapa banyak yang dia bunuh. Energi spiritual di tubuhnya hampir habis dan menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, dia akhirnya mampu menciptakan celah yang memungkinkan dia untuk melewati makhluk-makhluk itu dan memasuki menara hitam. Dia tidak berani pergi. Meskipun dia adalah seorang kultivator formasi jiwa dan memiliki racun, dia terguncang. Ada terlalu banyak musuh, dan dia takut jika dia berhasil membunuh semua orang yang ada di luar, 10 kali lebih banyak dari mereka akan muncul setelahnya.
Ada banyak tornado hitam di gurun tak berujung ini. Belum lagi kemungkinannya 10 kali lebih banyak, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih banyak. Memikirkan hal ini, hati Bongkok Meng menjadi dingin. Meskipun tidak ada makhluk yang secara individual kuat, jika ada 1 miliar atau 10 miliar dari mereka, maka serangan suara gabungan mereka akan menghancurkan jiwa bahkan seorang kultivator formasi jiwa seperti dirinya dan bahkan akan menghancurkan tubuhnya. Semakin Wang Lin bergerak maju, dia menjadi semakin bingung. Dia sudah bergerak lebih dari 1000 km, tapi selain beberapa tornado besar, tidak ada bahaya lain. Hanya saja perlawanan di bawah tanah menjadi lebih kuat, memaksanya untuk melambat. Lebih dari separuh energi spiritual di tubuhnya telah digunakan untuk menangkis kekuatan ini. Wang Lin muncul di hadapan menara hitam. Menara hitam ini tingginya 1000 kaki dan menembus langit. Saat Wang Lin memasuki menara, ekspresinya berubah ketika dia melihat ke tanah. Ada beberapa bekas pergerakan kecil di lapisan debu tebal. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhnya dengan lembut. Wang Lin perlahan berjalan mendekat dan melihat ke bawah ke tanah. Matanya berbinar saat dia dengan cepat dan hati-hati memeriksa setiap lantai menara. Di puncak menara, ia menemukan banyak sekali jejak kaki yang membuat debunya berantakan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah ada orang lain yang telah memasuki uji coba bumi sebelum dia. Dari kelihatannya tanda-tanda di sini, mereka belum lama berada di sini. Wang Lin berdiri di puncak menara dan melihat keluar. Dia bisa melihat sangat jauh dari sini, tapi selain tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada apapun di kejauhan. Setelah merenung sebentar, dia melambat saat dia bergerak maju dengan santai. Tidak masalah siapa yang ada sebelum dia. Begitu dia bertemu mereka, dia pasti akan dikendalikan oleh mereka. Namun, jika dia bisa mengendalikan jarak di antara mereka, maka dia bisa meminjam kekuatan mereka untuk melewati ujian bumi ini dengan aman. Dengan mengingat hal ini, Wang Lin perlahan maju dengan teknik pelarian bumi. Alhasil, dia sampai di menara hitam 10.000 km dari awal. Sepanjang jalan, dia akan mengirim iblis keluar terlebih dahulu setiap kali dia menemukan menara hitam. Baru setelah diperiksa oleh iblis barulah dia masuk dengan hati-hati. Waktu perlahan berlalu. Setengah bulan kemudian, ketinggian menara telah mencapai 8.000 kaki. Wang Lin melihat ke bawah dari puncak menara. Sepanjang perjalanan, dia sudah terbiasa pergi ke puncak setiap menara dan melihat ke kejauhan dari sana. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia melihat tornado dengan berbagai ukuran bergerak menuju satu arah seolah ada sesuatu yang memanggil mereka. Mata Wang Lin berbinar. Dia memandang mereka sebentar sebelum turun menara. Di bagian bawah menara, dia memasuki tanah dan melanjutkan ke depan. Perlawanan di bawah tanah kini menjadi lebih kuat. Dia sekarang perlu menggunakan 80% energi spiritualnya untuk menangkis kekuatan tersebut dan terus menggunakan teknik pelarian bumi. Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia menyadari dengan perasaan ilahi cahaya hitam di pasir di depannya. Bau busuk tiba-tiba muncul, dan tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengeluarkan pil yang diberikan si bungkuk Meng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia naik dan muncul di atas permukaan tanah. Ini adalah pertama kalinya dia muncul ke permukaan sebelum mencapai menara hitam. Saat dia muncul ke permukaan, suara deru angin semakin kencang. Tekanan akibat angin yang menerpa tubuhnya terasa menyakitkan. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tidak dapat lagi mengkhawatirkan hal-hal itu karena tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Pergi!" Angin aneh tiba-tiba muncul. Ia berpindah di antara tornado hitam dan kemudian mulai bergerak di gurun. Lambat laun, gurun pasir itu seakan-akan digeledah oleh tangan tak kasat mata. Tangan ini menemukan mayat binatang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk ini hanya seukuran kepalan tangannya dengan sepasang sayap tipis di punggungnya. Mulut mereka tajam dan wajah mereka galak. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Dia mengerutkan kening melihat apa yang dilihatnya. Tidak kurang dari 10.000 mayat di sini, dan tubuh mereka semuanya hitam, artinya mereka mati karena racun yang kuat. Wang Lin segera menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah si bungkuk Meng. Memikirkan si bungkuk Meng, Wang Lin mencibir, tapi di dalam hatinya dia menjadi lebih waspada. Dia tenggelam kembali ke tanah dan melanjutkan menuju menara berikutnya. Beberapa jam kemudian, akal ilahi Wang Lin menemukan menara berikutnya, hanya saja ada tornado kecil di depan menara yang bergerak maju mundur. Wang Lin merenung sejenak sambil mundur. Dia memutuskan untuk memutarnya dan langsung menuju menara hitam berikutnya. Namun, pada saat ini, tornado hitam mulai bergerak perlahan ke arahnya.
Tornado tersebut menyeret pasir dari tanah dan melemparkannya kembali. Sebagian pasir menghantam menara, menimbulkan serangkaian suara derai. Wang Lin mencibir. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tornado yang ada. Alam ji indera ilahi miliknya muncul dan memasuki tornado hitam. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 1000 indera ketuhanan di dalamnya. Masing-masing indera ilahi itu kira-kira sama dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator formasi inti. Selama tidak satu pun dari mereka berada di atas tahap Nas Chen Sol, mereka tidak berbahaya bagi Wang Lin. Hanya dalam satu sapuan, sekitar 100 indera ketuhanan dihancurkan. Namun, 900 indera ketuhanan yang tersisa menyatu untuk membentuk pedang yang menusuk ke arah indera ketuhanan Wang Lin. Tornado tersebut tiba-tiba berhenti sejenak, dan jeda ini menyebabkan tornado tersebut menghilang, menampakkan makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Makhluk kecil ini persis sama dengan yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Mereka semua berkerumun dengan sayap mengepak dan mengeluarkan tangisan aneh. Suara-suara ini berkumpul menjadi satu gelombang suara yang besar. Pada saat yang sama, indera ilahi mereka bercampur membentuk pedang. Tak lama setelah pedang itu terbentuk, pedang itu menerjang ke arah Wang Lin dengan gelombang suara tepat di belakangnya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan cepat menarik akal sehatnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan iblis itu terbang keluar. Ketika melihat pedang itu terbuat dari akal ilahi, ia segera menjadi bersemangat dan melompat ke arahnya tanpa menunggu perintah Wang Lin. Saat iblis terbang, pedang indera ketuhanan dan gelombang suara tiba satu demi satu. Iblis mengeluarkan raungan gembira saat tubuhnya berubah menjadi kepulan asap. Awan asap menyebar dan dengan cepat mengelilingi pedang yang terbentuk dari perasaan ilahi semua binatang kecil itu. Adapun serangan gelombang suara itu, tidak berpengaruh pada iblis karena dia tidak benar-benar memiliki tubuh, jadi melewatinya. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya kristal. Pedang kristal itu melesat ke arah sekelompok makhluk. Ketika sudah dekat, semua makhluk kecil itu berhamburan. Jumlahnya sangat banyak hingga menutupi langit. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah Wang Lin melihat binatang-binatang kecil itu bertebaran, dia dengan cepat menamparkan tas pegangannya dan ratusan pedang terbang keluar. Perasaan ilahi Wang Lin melekat pada setiap pedang. Menggunakan kekuatan alam ji indera ilahi miliknya, pedang terbang menghujani makhluk kecil itu. Episode 173 Iblis Kedua. Wang Lin tidak ingin menangani semuanya sekaligus. Dia ingin memaksa mereka untuk berpisah. Benar saja, di bawah hujan pedang, binatang-binatang kecil itu berpisah sekali lagi. Wang Lin melewati celah yang ditinggalkan makhluk kecil itu dan tiba di luar menara. Dia berhenti di depan pintu dan berbalik untuk mengambil semua pedang terbang yang terbang kembali ke arahnya. Pada saat yang sama, dia memanggil iblis itu kembali. Iblis terlalu sibuk melahap indera ketuhanan makhluk kecil dan sepenuhnya mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin saat alam ji indera ilahi miliknya terbang keluar. Ketika dengusan itu sampai ke telinga iblis, itu membuatnya menggigil ketakutan. Dia tidak lagi berani untuk terus melahap indera ilahi, jadi dia membentuk kembali tubuhnya dari awan asap hitam dan pergi ke menara bersama Wang Lin. Saat dia melayang di sekitar Wang Lin, dia merasa seperti telah dianiaya. Dia dengan penuh kerinduan melihat indera ilahi dari binatang-binatang itu untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke tendon naga. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan otak iblis ini hingga membiarkan semua musuh ini tidak terbunuh dan menyuruhnya kembali. Ekspresi Wang Lin sangat serius saat dia menatap makhluk kecil dari dalam menara hitam. Ada alasan mengapa dia menghentikan iblis melahap mereka semua. Dia memikirkannya dan sampai pada kesimpulan bahwa makhluk-makhluk kecil ini berkumpul untuk membentuk tornado besar ini. Satu-satunya hal yang paling banyak dimiliki tempat ini adalah tornado hitam ini. Ini berarti jumlah makhluk kecil ini sebenarnya tidak terbatas. Sarana serangan utama mereka adalah indera ketuhanan dan gelombang suara. Meski serangan mereka cukup kuat, tubuh mereka sangat lemah. Akibatnya, menghancurkan makhluk kecil ini menjadi sangat mudah, terutama bagi seseorang seperti Bongkok Meng, yang hanya perlu membuang racun. Namun, Wang Lin tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya dari puncak menara hitam terakhir, ketika tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat. Gerakan semacam itu memiliki tujuan, artinya makhluk kecil ini punya cara untuk memanggil satu sama lain. Setelah terlalu banyak dari mereka yang meninggal, mereka menelepon teman-temannya. Jika dia terjebak dalam siklus seperti itu, dia pasti akan mati. Terlalu banyak tornado. Pada saat yang sama, jika dia membunuh terlalu banyak, mereka mungkin akan memanggil kembali tornado hitam yang menuju ke arah Bongkok Meng.
Jika itu terjadi, bukan si Bungkuk Meng yang akan membukakan jalan untuknya, melainkan dia yang membantu si Bongkok Meng dengan mengalihkan perhatian tornado hitam. Dalam pertempuran terakhir itu, sekitar 200 makhluk kecil dihancurkan oleh Wang Lin dan iblis. Matanya berbinar saat dia menatap makhluk kecil di luar. Makhluk-makhluk itu berkumpul kembali membentuk tornado hitam. Setelah mengitari menara beberapa kali, mereka tidak lagi peduli pada Wang Lin dan terus bergerak maju. Setelah tornado hitam pergi, Wang Lin menghela nafas lega. Di saat yang sama, hatinya menjadi dingin. Uji coba bumi ini sangat aneh. Logikanya di sini benar-benar berlawanan dengan logika normal. Ketika seseorang menyadari bahwa makhluk kecil itu berspesialisasi dalam indera ketuhanan dan serangan suara tetapi memiliki tubuh yang lemah, reaksi pertama mereka adalah membunuh mereka secepat mungkin untuk mencegah menarik lebih banyak lagi. Namun akibatnya, ketika makhluk-makhluk kecil ini terbunuh dalam jumlah tertentu dan mereka mulai meminta bantuan, maka kecuali kultivasi Anda bersifat surgawi, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Wang Lin berkultivasi di puncak menara hitam dan menatap ke kejauhan, melihat ke tempat semua tornado hitam berkumpul. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan menunggu di dalam menara hitam. Dia kemudian melihat iblis itu. Wajah iblis dipenuhi dengan keserakahan saat dia melihat tornado hitam itu pergi. Wang Lin tidak menjelaskan tetapi dengan dingin berkata, "Saya tidak peduli berapa banyak jiwa yang telah Anda telan. Keluarkan setengahnya untukku." Iblis bergumul dengan keputusan itu. Jika dia melarikan diri sekarang, apakah iblis ini akan mengejarnya? Dia ragu-ragu sejenak sebelum melihat Wang Lin. Ketika dia melihat tatapan Wang Lin berubah menjadi bermusuhan, dia dengan cepat mulai memuntahkan sejumlah besar jiwa binatang kecil itu. Setelah meludahkan 20, dia berpura-pura terlihat lemah. Dia diam-diam berpikir, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tetap harus memakan apa yang aku keluarkan. Jika kamu punya keahlian, jangan dimakan. Wang Lin tidak tahu apa yang dipikirkan iblis, tetapi setelah melihat kebanggaan di wajah iblis, dia hendak menebak. Namun, Wang Lin tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Seluruh perhatiannya terfokus pada 20 jiwa makhluk kecil itu. Setelah memperhatikan mereka dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia meraih jiwa-jiwa itu dan berjalan menaiki menara. Setelah menemukan lantai dengan ukuran yang tepat, alam ji miliknya menyebar dan mengelilingi area tersebut. Iblis mengikuti di belakang Wang Lin. Dia ingin melihat Wang Lin memakan jiwa-jiwa yang berlumuran air liurnya dengan matanya sendiri. Sementara dia masih merasa bangga pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa lingkungan sekitarnya ditutupi oleh perasaan ilahi Wang Lin. Perasaan ilahi yang membuatnya merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian, kilat merah yang menyebabkan dia mengalami mimpi buruk, bergerak di sekitar ruangan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lunak. Dia diam-diam berpikir, sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Sepertinya iblis ini akan menghabisiku. Karena ketakutan, dia akan mulai memohon belas kasihan ketika dia menyadari bahwa Wang Lin bahkan tidak memandangnya. Wang Lin saat ini diam-diam menatap 20 jiwa makhluk kecil itu. Iblis menelan kata-kata yang akan diucapkannya dan menganggap dirinya beruntung. Wang Lin dengan cermat mengamati jiwa makhluk kecil ini. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan kultivator formasi inti tahap awal. Mereka tidak kuat, tapi juga tidak terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah dengan paksa mengasuh iblis menjadi seperti jiwa pengembara, iblis tidak akan bisa dengan mudah melahap semua jiwa yang mirip dengannya. Karena kesuksesan iblis itulah dia mendapat ide untuk membuat iblis lain. Dia tahu bahwa kelemahan utamanya adalah dia tidak memiliki harta sihir. Bahkan sekarang, satu-satunya yang bisa dia gunakan untuk bertarung hanyalah pedang terbang. Sedangkan yang lainnya, kualitasnya terlalu rendah untuk dapat digunakan. Selain pedang terbang, ada iblis. Iblis ini terbukti cukup berguna tadi. Jika dia tidak menggunakan iblis untuk melawan pedang indera ilahi itu, dia akan mengalami kesulitan. Satu-satunya harta lain yang dia miliki adalah urat naga dan gulungannya. Namun, aura dalam gulungan itu terlalu aneh. Wang Lin memutuskan bahwa sampai dia benar-benar memahami gulungan itu, dia tidak akan menggunakannya. Kunci untuk membesarkan iblis adalah sifat khusus dari jiwa. Jiwa iblis pertama memiliki potensi sebagai seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk meningkatkannya sedemikian rupa sehingga berhasil mendapatkan beberapa atribut jiwa pengembara. Namun, dibandingkan dengan jiwa pengembara di dunia pembusukan, masih banyak perbedaan.
Jika itu adalah jiwa pengembara sejati, maka tidak peduli pada tingkat kultivasi musuh apa, begitu ia menyerang mereka, ia akan mampu melahap jiwa mereka dan menyedot semua esensi daging mereka. Kecuali mereka bertemu dengan seorang kultivator yang sangat kuat yang dapat menghancurkan mereka, satu-satunya musuh alami mereka adalah pemakan jiwa. Namun, iblis Suliguo hanya bisa melahap jiwa yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Jika dia mencoba melahap jiwa seorang kultivator jiwa yang baru lahir, maka ada kemungkinan dia akan ditolak. Yang menarik perhatian Wang Lin adalah kemampuan makhluk kecil untuk menyatu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perasaan ketuhanan mampu menyatu untuk membentuk perasaan ketuhanan yang baru. Kemampuan khusus ini membuat Wang Lin ingin menggunakannya untuk membuat iblis. Wang Lin merenung sejenak sebelum menamparkan tasnya, menyebabkan beberapa bendera jiwa berkibar dan melayang di sekelilingnya. Jiwa-jiwa di dalam bendera sebagian besar adalah kultivator iblis dari lautan iblis, serta beberapa makhluk dari lautan iblis. Dia melambaikan tangan kanannya, menjebak 19 jiwa di dalam sangkar energi spiritual dan hanya menyisakan satu jiwa sendirian. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil jiwa dari salah satu bendera. Dia membuang jiwa itu setelah meninggalkan bekas di atasnya. Sayangnya, sama seperti Suliguo saat itu, jiwa binatang kecil itu tidak tahu cara melahapnya sama sekali, jadi ia malah menatap sekeliling dengan tercengang. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Setelah pernah mengalami membesarkan iblis, dia tahu bahwa untuk membuat jiwa memiliki kemampuan yang mirip dengan jiwa pengembara akan membutuhkan waktu. Namun, langkah pertama ini mengharuskannya untuk menjadi sedikit lebih kuat. Petir merah muncul di mata Wang Lin saat alam ji-nya membentuk jaring di sekitar makhluk kecil itu dan perlahan mendekat ke dalamnya. Di bawah tekanan jaring, jiwa makhluk kecil itu mulai bergerak. Melihat tidak ada tempat untuk pergi, ia mulai bergerak menuju jiwa yang lain. Wang Lin benar-benar fokus mengamati jiwa makhluk kecil itu hanya untuk melihat makhluk kecil itu tiba-tiba melaju kencang dan menabrak jiwa lainnya. Itu tidak melahap jiwa yang lain tetapi menyatu dengannya. Wang Lin bisa merasakan jiwa makhluk kecil itu menjadi sedikit lebih kuat. Dia terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak upaya untuk memaksanya melahapnya. Bagaimanapun, iblis Suliguo berusaha keras saat itu. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya perlu mendorongnya sedikit dan jiwa itu akan menyatu dengan jiwa lain dengan sendirinya. Meski tidak melahap, efeknya tetap sama. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menarik jaring merah itu, mengambil jiwa lain, dan membuangnya setelah meninggalkan bekasnya di sana. Kali ini, makhluk kecil itu menyerang dan menyatu dengannya tanpa masukan apapun dari Wang Lin. Hasilnya, Wang Lin kini sangat tertarik. Matanya berbinar dan dia menunjuk bendera jiwa beberapa kali. Lebih dari selusin jiwa terbang keluar. Setelah meninggalkan bekas pada mereka, dia membuangnya. Pada saat ini, jiwa makhluk kecil itu tiba-tiba mulai bergerak, menabrak jiwa satu per satu. Setiap kali bertabrakan dengan yang satu, ia akan menyatu dan menjadi lebih kuat sebelum berpindah ke yang berikutnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, makhluk kecil itu selesai menyatu dengan lebih dari selusin jiwa. Sepertinya ia akan menerobos dari tahap awal formasi inti ke tahap pertengahan. Wang Lin bahkan lebih tertarik sekarang saat dia mengambil salah satu bendera jiwa dan mengibaskannya. Lebih dari 100 jiwa terbang keluar. Setelah meninggalkan bekas pada mereka semua, mereka terbang menuju makhluk kecil itu. Jiwa makhluk kecil itu menjerit nyaring. Ini adalah pertama kalinya terdengar suara di dalam menara. Saat ia melolong, gelombang suara mulai menyebar. Ketika Wang Lin melihat ini, dia sangat senang. Matanya berbinar. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada makhluk kecil itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Entah kenapa, jiwa makhluk kecil ini sangat aneh. Sepertinya itu dibuat untuk dijadikan iblis. Dengan hampir tidak diperlukan kekuatan, ia akan mulai menyatu dengan jiwa lain dengan sendirinya. Selain itu, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah serangan gelombang suara. Dia awalnya mengira makhluk itu membutuhkan tubuh untuk menggunakan serangan ini, tapi serangan itu bisa digunakan hanya dengan jiwa. Ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa gelombang suara ini dirancang untuk menyerang jiwa. Setelah gelombang suara menyebar, semua jiwa yang menuju ke sana melambat dan sepertinya sekarat. Tepat pada saat ini, jiwa makhluk kecil itu keluar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia melahap lebih dari 100 jiwa ini. Tak lama setelah itu, jiwa tersebut meledak menjadi kabut merah selebar sekitar 10 kaki dan perlahan jatuh. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengibarkan bendera jiwa.
19 jiwa makhluk kecil yang tersisa disedot ke dalam bendera sebelum dimasukkan kembali ke dalam tas pegangannya. Dia kemudian berbalik dan menatap kabut merah. Dia bisa merasakan potongan perasaan ketuhanan yang telah dia tandai pada jiwa-jiwa yang perlahan menyatu dengan jiwa makhluk kecil itu. Iblis berdiri di samping dan menatap dengan heran segala sesuatu yang terjadi. Dia diam-diam berpikir, kekerasan. Adik kecil ini terlalu kejam. Sepertinya aku harus mulai bekerja lebih keras, kalau tidak iblis ini akan memberikanku pada adik kecil ini. Tubuh iblis bergetar ketika dia mundur. Dia melayang di udara dan mulai dengan cepat mencerna jiwa-jiwa yang telah dia telan. Penantian ini berlangsung selama 3 hari. Selama beberapa hari ini, tidak ada perubahan sama sekali pada kabut merah. Selain mengamati kabut merah, dia melihat banyak tornado hitam lewat. Salah satu tornado hitam tingginya lebih dari 10.000 kaki. Rasanya seperti Raja Tornado Hitam melewati menara hitam. Ketika tornado terbesar lewat, ia berhenti sejenak ketika indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Target mereka bukanlah Wang Lin melainkan kabut merah. Namun, saat indera ilahi itu menghantam menara hitam, indera tersebut terpental kembali. Tornado hitam seperti raja bertahan di sekitar menara hitam sebentar sebelum pergi. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika perasaan ilahi dari tornado hitam datang, ada fluktuasi abnormal di dalam kabut merah. Ini mengejutkan Wang Lin dan membuatnya mengamati kabut merah dengan lebih cermat. Lambat laun, semakin banyak tornado hitam yang muncul. Mereka semua menuju ke satu arah. Wang Lin mencibir. Tidak perlu menebak apakah ke arah itu adalah tempat si Bungkuk Meng berada. Wajah si Bungkuk Meng sangat muram. Sebenarnya, ketika dia membunuh gelombang pertama makhluk kecil dan segera dikelilingi oleh gelombang kedua yang 10 kali lebih banyak dari gelombang pertama, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tindakannya didasarkan pada pengalaman di dunia es. Dalam uji coba tersebut juga terdapat salah satu jenis makhluk yang hidup di sana dan muncul dalam kelompok yang masif. Seseorang harus membunuh mereka secepat mungkin atau mereka akan menarik lebih banyak lagi. Namun, ujian terkutuk ini justru sebaliknya. Pikiran ini membuat Bongkok Meng tersenyum pahit. Tapi karena dia telah mencapai titik ini, bahkan jika dia tidak lagi menyerang mereka, binatang kecil itu akan terus menyerangnya dengan gelombang suara dan serangan indera ketuhanan. Akhirnya, sisi iblis Bongkok Meng mulai terlihat. Dia menyerah untuk menahan diri dan membuang racun dalam jumlah besar. Alhasil, makhluk-makhluk kecil itu mulai semakin banyak meminta bantuan, sampai-sampai meskipun dia berada di dalam menara hitam, jumlah makhluk kecil yang berkumpul telah mencapai titik yang bahkan membuat pikirannya menjadi kosong. Dia saat ini sedang berdiri di dalam menara hitam dan memandangi tornado hitam yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, jumlah makhluk kecil terus bertambah seiring mereka meminta lebih banyak bantuan. Dia telah mencoba menggunakan menara itu sebagai markas dan membuang racun dari dalamnya, tetapi menara itu memiliki batasan yang kuat terhadapnya. Meskipun mencegah makhluk kecil menyerang, hal ini juga mencegah orang di dalam menara menyerang apa yang ada di luar. Si Bungkuk Meng tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan menara. Dia yakin bahwa dia akan menerima gabungan serangan indera ketuhanan dan gelombang suara dari 100 juta, atau bahkan 1 miliar, makhluk kecil itu saat dia keluar. Meskipun dia adalah seorang kultivator formasi jiwa yang dapat menyebabkan 10 juta kultivator gemetar hanya dengan satu hentakan kakinya, tidak ada cara baginya untuk menerima gabungan indera ilahi dan serangan gelombang suara dari lebih dari 1 miliar makhluk kecil itu. Setelah merenung sebentar, dia menyentuh katak di bahunya dan menunjukkan ekspresi kejam. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk ke arah katak itu. Kodok itu kemudian melompat turun dari bahunya dan mulai bersuara. Hati Bongkok Meng terasa sakit saat dia melihat katak itu. Dia menghela nafas lalu menyimpannya. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan seekor ular piton sepanjang 100 kaki. Di kepala ular itu terdapat sebuah tanduk. Saat muncul, udara di sekitarnya menjadi panas. Jika saya menggunakan katak, maka saya tidak akan terluka, tetapi katak tersebut pasti akan mati. Ah, ular piton bertanduk satu ini adalah makhluk roh kualitas menengah. Meski aku masih bisa menggunakan ini, aku akan menerima beberapa luka, gumam si Bungkuk Meng pada dirinya sendiri sambil jari telunjuknya menyayat jari tengahnya untuk mengeluarkan setetes darah. Dia mengucapkan beberapa kata aneh dan tetesan darah dengan cepat menjadi lebih terang warnanya hingga menjadi putih susu. Tetesan darah putih mendarat di kepala ular piton. Bongkok Meng dengan cepat membentuk segel dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia perlahan menunjuk ke dahinya sendiri dan mengeluarkan sesuatu.
Benang kristal seperti sutra ditarik dari dahinya. Benang itu kemudian perlahan-lahan ditekan ke titik putih susu di dahi ular piton itu. Setelah sekian lama, si bungkuk Meng menarik napas dalam-dalam, berdiri, lalu dengan santai melemparkan ular piton itu ke tanah. Saat ular piton itu mendarat, ia melingkar dan tetap diam. Mata si bungkuk Meng menjadi tajam saat dia berjalan keluar dari menara tanpa ragu-ragu. Saat dia berjalan keluar, deru tornado hitam meningkat berkali-kali lipat. Semua makhluk kecil menyatukan indera ilahi mereka dan melancarkan serangan terhadap bongkok Meng. Pada saat ini, bahkan langit pun berubah warna, dan batasan yang ditempatkan di puncak uji coba bumi mulai bergetar. Wang Lin tidak terlalu dekat dengan tempat itu, tapi bahkan dia merasakan tekanannya. Dia membuka matanya dan melihat ke arah tempat si bungkuk Meng berada. Di saat yang sama, fluktuasi abnormal terjadi di kabut merah. Ini mengalihkan perhatiannya dari apa yang terjadi dengan si bungkuk Meng. Dia mengulurkan tangannya dan nyala api biru muncul. Jika iblis yang keluar dari kabut merah tidak berada di bawah kendalinya, dia akan menggunakan alam ji dan api biru untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kalau bisa dikendalikan, maka akan menjadi lebih baik. Ketika serangan indera ketuhanan yang kuat datang, si bungkuk Meng tidak mengelak tetapi melambaikan lengan bajunya. Asap hitam dalam jumlah besar keluar darinya. Asap hitam berkumpul dan menjadi awan. Awan ini mulai menyebar. Makhluk kecil manapun yang menyentuh awan hitam segera jatuh dari langit dan mulai bergerak-gerak. Tubuhnya kemudian akan berubah menjadi asap hitam, yang kemudian bergabung dengan awan hitam. Tepat setelah dia selesai mengeluarkan asapnya, serangkaian serangan indera ketuhanan yang kuat tiba. Si bongkok Meng mengerang sedih. Tubuhnya kemudian menjadi semakin ilusi hingga digantikan oleh ular piton sepanjang 100 kaki dengan tanduk di kepalanya. Ular itu berguling-guling sebentar sebelum benar-benar hancur oleh serangan indera ketuhanan. Bahkan intinya pun berubah menjadi debu. Di saat yang sama, ular piton yang ada di dalam menara menjadi buram dan segera berubah menjadi bongkok Meng. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia mengungkapkan senyuman haus darah saat dia bergumam, racun penghancur surga saya dianggap sebagai racun nomor 1 di lautan iblis, dan saya telah menggunakan semuanya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh kalian semua. Awan hitam menutupi area sekitar menara. Begitu menyentuh tornado, tornado tersebut akan runtuh menjadi makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, makhluk kecil itu akan berubah menjadi asap hitam dan menjadi bagian dari awan hitam. Akibatnya, awan hitam menjadi semakin besar. Kecepatan perluasannya meningkat pesat. Adapun Wang Lin, ekspresinya sangat serius saat dia menatap kabut merah. Fluktuasi kabut merah menjadi lebih sering hingga kabut merah mulai mengembun kembali secara perlahan. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Suara api yang menyala terdengar dari nyala api biru di tangannya. Pada saat ini, kilat merah muncul di matanya dan batasan yang dia tetapkan menggunakan alam ji-nya menjadi lebih kokoh. Bahkan iblis Su Liguo kembali sadar. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menjadi sangat bahagia dan diam-diam berpikir, sepertinya adik kecil ini tidak akan mudah dikendalikan. Yang terbaik adalah kalian berdua saling melukai satu sama lain sehingga aku bisa melahap kalian berdua. Haha, itu ide yang bagus. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Matanya berbinar tanpa henti. Meskipun iblis Su Liguo telah memulihkan sedikit ingatannya, itu hanya sebagian saja. Ingatan yang tersisa lenyap saat dia menjadi iblis. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya seorang kultivator. Dia hanya menganggap dirinya sebagai iblis. Waktu perlahan berlalu. Kabut merah menjadi semakin kecil hingga akhirnya, seluruh kabut yang tersisa tiba-tiba mengembun menjadi bola merah bercahaya. Setelah beberapa suara bergerak, bola itu pecah, mengeluarkan gas merah tua. Gas tersebut dengan cepat berbentuk kepala makhluk kecil dengan paruhnya yang tajam dan mengeluarkan aura dingin. Saat muncul, ia menghilang. Meskipun Wang Lin diam-diam terkejut, wajahnya tetap tenang saat dia berbelok ke kanan dan menembakkan alam ji-nya. Makhluk merah itu muncul ke arah Wang Lin menoleh. Ia terkejut dan dengan cepat menghilang lagi. Ini adalah pertama kalinya alam ji milik Wang Lin terlewatkan. Ini menunjukkan betapa cepatnya iblis baru itu. Wang Lin tetap tenang. Bukan saja dia tidak panik, tapi dia menjadi lebih tenang. Matanya menjadi dingin saat alam ji-nya muncul di belakangnya. Jeritan menyedihkan datang dari belakangnya. Saat iblis muncul, ia bertabrakan terlebih dahulu dengan alam ji milik Wang Lin. Ia tidak bisa mengelak tepat waktu, sehingga alam ji memenuhi tubuhnya. Tubuhnya tanpa sadar melayang ke udara dan bergerak di hadapan Wang Lin.
Ia memandang Wang Lin dengan ekspresi ketakutan saat ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Iblis Suli Guo menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membuang gagasan untuk memberontak. Dia tidak mengira iblis itu bisa dengan mudah mengalahkan adiknya. Setelah merenung sebentar, dia menyadari apa yang telah terjadi dan diam-diam mengutuk, jahat. Episode 174 Mutasi Iblis. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap iblis yang baru terbentuk. Alam jinya meninggalkan tubuhnya, mengambil bentuk naga merah, dan kemudian meraung ke arah makhluk kecil itu. Keagungannya sebagai pemangsa jiwa tiba-tiba terlihat jelas. Belum lagi makhluk kecil itu, bahkan iblis Suli Guo pun begitu ketakutan hingga ia tenggelam ke tanah dan tidak berani bergerak. Tekanan dari predator alami menyebabkan jantungnya bergetar. Binatang kecil itu mulai meronta dan membiarkan auman kami sendiri, namun dibandingkan dengan auman Wang Lin, ia dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Makhluk kecil itu akhirnya mulai memohon belas kasihan dengan matanya. Naga yang dibentuk oleh alam ji milik Wang Lin dengan dingin menatap makhluk kecil itu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali ke tubuh Wang Lin. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Iblis tidak segan-segan berubah menjadi kabut merah dan memasuki bendera jiwa. Wang Lin meninggalkan sepotong perasaan ilahi di bendera jiwa sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas pegangannya. Kemudian dia melambaikan tangannya yang lain dan benang-benang muncul di seluruh ruangan. Ini adalah tindakan balasan yang dia lakukan terhadap iblis. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, benang-benang perasaan ilahi itu kembali padanya. Alasan mengapa dia dapat menemukan makhluk kecil itu tidak peduli seberapa cepatnya, sebagian disebabkan oleh benang-benang perasaan ilahi ini. Ketika dia pertama kali menyadari fluktuasi abnormal dalam kabut merah, dia menggunakan batasan indera ketuhanan yang dia tempatkan untuk secara diam-diam membuat jaring laba-laba dari benang indera ketuhanan. Kemanapun makhluk kecil itu pergi, Wang Lin akan bisa melacaknya. Selain itu, setelah ia melahap begitu banyak jiwa dengan potongan akal ilahi Wang Lin, tanda yang tertinggal pada makhluk kecil itu juga memainkan peran besar. Di bawah pengaruh kedua hal ini, tidak mengherankan jika Wang Lin dapat melacaknya. Setelah menarik akal sehatnya, dia berdiri dan melihat keluar jendela. Setelah merenung sebentar, dia berjalan menuruni menara. Di pintu menara, dia mengatur segalanya sebelum berjalan keluar. Iblis melihat Wang Lin pergi ke bawah tanah dan segera mengikutinya. Sayangnya, sebelum dia mengikutinya lama, dia ditangkap oleh Wang Lin dan terlempar ke urat naga. Di lokasi ini, kekuatan perlawanan sangat kuat. Wang Lin harus menggunakan hampir 90% energi spiritualnya untuk menolaknya. Akibatnya, kecepatannya melambat tanpa sadar. Saat dia perlahan bergerak maju, kesadaran ilahinya menyebar untuk mengamati dengan cermat apa yang ada di kejauhan. Beberapa hari kemudian, ekspresi Wang Lin berubah. Dia melihat melalui perasaan ilahi bahwa ada awan hitam yang dengan cepat terbang ke arahnya. Kapanpun awan hitam bergerak, tornado hitam akan berusaha menghindar. Mereka yang tidak cukup cepat akan berpencar menjadi makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dimakan oleh awan hitam. Wang Lin memasukkan pil itu ke dalam mulutnya lagi sambil menatap awan hitam dan tenggelam lebih rendah lagi. Tak lama kemudian, awan hitam itu lewat. Di balik awan hitam ada Raja Tornado. Saat ini ia berputar cepat untuk menghasilkan angin sebanyak mungkin. Hal inilah yang menyebabkan awan hitam bergerak begitu cepat. Raja Tornado mendorong awan hitam melewati tempat Wang Lin berada dan pergi ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Raja Angin Puting Beliung kembali. Kali ini, ia bergerak lebih cepat sambil melolong keras dan menghilang lagi. Setelah pergi, Wang Lin terus bergerak maju perlahan. Dia mencibir. Awan hitam itu pasti diciptakan oleh si bungkuk Meng. Jika bukan karena Raja Tornado yang mendorongnya, maka makhluk kecil itu akan sangat menderita setelah menyebar. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Si bongkok Meng pasti memiliki cukup banyak harta dan pil. Jika makhluk kecil ini bisa membunuhnya, maka Wang Lin mungkin bisa mengambilnya. Berpikir tentang harta karun seorang kultivator formasi jiwa yang kuat, jantung Wang Lin mulai berdetak lebih cepat. Namun, dia dengan cepat menghilangkan gagasan itu. Dibandingkan dengan harta karun, hidupnya jauh lebih penting. Setelah menghela nafas, Wang Lin membuang semua ide yang tidak realistis ini dan terus bergerak maju. Namun, setelah memastikan lokasi si bungkuk Meng, dia tidak lagi berjalan lurus ke depan. Dia malah berkeliling. Setengah bulan kemudian, dia melewati area yang dipenuhi tornado hitam yang membuatnya tercengang saat dia melihatnya dengan akal sehatnya. Itu adalah kumpulan tornado yang sangat padat. Jumlah makhluk kecil di sana pasti melebihi 100 juta.
Kepala Wang Lin kesemutan. Hal ini membuatnya semakin berhati-hati. Dia menghabiskan 1 bulan mengelilingi kelompok tornado ini. Sebagian besar tornado hitam tertarik oleh si bungkuk Meng, jadi meskipun ada ketakutan yang sama di sepanjang perjalanan, tidak ada bahaya yang nyata. Wang Lin saat ini berada di dalam menara hitam saat dia melihat kembali ke tempat si bungkuk Meng berada. Setelah mencibir dalam hatinya, Wang Lin meninggalkan menara dan melanjutkan ke depan. Dia bisa melihat pusaran raksasa di langit dalam jarak yang sangat jauh. Pusaran itu sama dengan yang ada di kehampaan. Ini jelas mengarah ke sidang kedua. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju pusaran. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi menggunakan teknik pelarian bumi karena kekuatan perlawanan di bawah tanah terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan 100% energi spiritualnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali dengan teknik pelarian bumi. Namun, teknik pelarian bumi tidak meningkatkan kecepatan seseorang hanya ketika mereka berada di bawah tanah. Selama masih ada tanah di bawah kakinya, meskipun tidak secepat pedang terbang, itu masih lebih cepat daripada berlari. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Wang Lin terus-menerus menggunakan teknik pelarian bumi, sehingga penguasaannya terhadap teknik itu meningkat pesat. Wang Lin dapat merasakan bahwa teknik pelarian bumi yang dia tahu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik pelarian bumi nyata yang dikatakan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer dalam beberapa saat. Saat Wang Lin menghela nafas, dia tidak lupa menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa sekeliling dengan cermat. Untungnya, tornado hitam dalam jumlah besar tertarik oleh si bungkuk Meng. Saat Wang Lin terbang ke depan, dia tidak menemui terlalu banyak bahaya. 3 hari kemudian, pusaran itu sudah terlihat. Saat dia berjalan, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mengebor ke dalam tanah. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat mulai melawannya. Dia meminum seteguk besar cairan roh untuk mendapatkan kekuatan menangkisnya. Tak jauh dari situ, 10 tornado hitam tiba-tiba muncul ke arah pusaran tersebut. Target mereka adalah si bungkuk Meng. Ketika mereka sampai di tempat persembunyian Wang Lin, tornado hitam tiba-tiba berhenti dan mulai mengelilingi area tersebut. Hati Wang Lin tenggelam. Dia telah mencoba memasuki surga yang menentang ruang manik sebelumnya, tapi dia tidak bisa memasukinya sejak tiba di gurun ini. Kalau tidak, dia akan masuk ke dalamnya sampai tornado berlalu. Wang Lin melihat pusaran di kejauhan dan mulai menghitung. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan iblis. Ketika iblis melihat semua makhluk kecil di atas mereka, dia menjadi sangat gembira dan segera menyerbu ke arah mereka. Sayangnya, saat dia muncul, 10 tornado di sekitarnya melolong. Lebih dari 10.000 indera ketuhanan bergabung menjadi satu dan menghantam iblis. Iblis mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Gabungan serangan akal ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap hijau, membuatnya ingin mundur ke tempat Wang Lin berada, tapi kemudian serangan kedua datang. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan mengguncangnya, menyebabkan iblis kedua keluar. Iblis kedua terkejut sesaat sebelum mengeluarkan teriakan nyaring. Setelah seruan tajam, semua tornado berhenti dan berhenti berputar, memperlihatkan makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Semua makhluk kecil terkejut ketika mereka menatap iblis kedua. Bahkan serangan kedua terhadap Su Liguo dihentikan. Mata iblis kedua menjadi merah saat ia menjerit lagi. Semua makhluk kecil mulai mundur. Mata mereka dipenuhi teror ketika mereka melihat iblis kedua. Wang Lin terkejut. Matanya berbinar saat dia mulai merenung. Adapun Su Liguo, dia merasa sangat terhina. Dapat dikatakan bahwa memulihkan ingatannya tidak selalu merupakan hal yang baik. Setidaknya dia tidak akan merasa terhina sebelum ingatannya pulih. Saat ini, dia diam-diam berpikir, ini terlalu memalukan. Saya diselamatkan oleh adik laki-laki. Tidak peduli apa, akulah orang pertama yang mengikuti iblis ini. Tidak, jika ini terus berlanjut, maka setiap adik kecil yang dibuat oleh iblis ini akan lebih kuat dariku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Iblis mengertakkan gigi dan menyerang salah satu tornado. Setelah meraih beberapa makhluk kecil itu, dia mulai melahapnya. Makhluk kecil itu mulai panik dan mulai menghindar, tetapi iblis kedua kembali menjerit. Makhluk kecil itu tidak lagi berani bergerak. Ketakutan di mata mereka semakin dalam. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin matanya bersinar. Dia tiba-tiba mendapat ide. Iblis kedua pasti terlihat seperti mutasi pada makhluk kecil ini. Pasti ada hubungan misterius di antara mereka yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Jika ini benar, maka alasan mengapa indera ketuhanan makhluk kecil ini dapat menyatu adalah masuk akal.
Matanya berbinar saat dia keluar dari bawah tanah. Meskipun makhluk kecil itu berhati-hati saat muncul, mereka tidak panik atau menyerang. Pada saat ini, iblis kedua memandang ke arah Suli Guo, yang sedang melahap makhluk kecil itu, dan mengeluarkan beberapa tangisan aneh. Seluruh tubuh makhluk kecil itu bergetar. Indra ilahi mereka meninggalkan tubuh mereka untuk menyatu menjadi serangan yang ditujukan pada Suli Guo. Suli Guo segera tersenyum dan mengungkapkan ekspresi yang terlihat seperti dia berusaha menyenangkan iblis kedua. Dia dengan cepat memuntahkan semua jiwa yang telah dia telan sebelum segera kembali ke Wang Lin. Begitu dia berada di belakang Wang Lin, ekspresinya berubah menjadi penuh kebencian saat dia menatap iblis kedua dengan kejam. Dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya, Tunggu saja, dorong aku terlalu jauh dan aku akan bertarung sampai mati. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Suli Guo. Dia diam-diam memegang batu giok pertahanan yang diberikan Limuan padanya. Perasaan ilahinya menyebar dan memeriksa makhluk-makhluk kecil itu satu per satu. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa sekitar 10 dari mereka dianggap mutan, karena mereka memiliki indera ketuhanan yang lebih kuat. Sementara Wang Lin mengamati, dia dapat menemukan total 10 varian, lalu salah satu dari mereka tiba-tiba terbang di hadapan iblis kedua dan mengeluarkan beberapa teriakan tajam. Episode 175 mencuri harta karun. Mata iblis kedua menjadi merah. Tanpa peringatan apapun, ia menyerang makhluk kecil itu. Makhluk kecil itu juga galak. Perasaan ilahinya terbang keluar dan menyerang juga. Keduanya segera bertabrakan satu sama lain, dan karena tanda perasaan ilahi yang ditinggalkan Wang Lin pada iblis kedua, dia dapat segera menyadari perubahannya. Konfrontasi ini penuh dengan banyak bahaya karena hanya satu yang bisa terjadi. Entah iblis kedua akan dimangsa atau varian makhluk kecil itu akan bergabung dengan iblis kedua. Segera setelah itu, Wang Lin mengeluarkan jiwa. Iblis yang ia jadikan sebagai pemakan jiwa sudah mengandung ciri-ciri jiwa pengembara. Bagaimana varian ini bisa dibandingkan? Kedua jiwa itu mulai menyatu dan iblis kedua mulai muncul ke permukaan. Perasaan ilahi dari varian tersebut berangsur-angsur memudar hingga sepenuhnya dimakan oleh iblis kedua. Sekelompok makhluk kecil dengan cepat mengepung iblis kedua dan membentuk tornado hitam lagi. Mata Wang Lin berbinar. Alasan mengapa makhluk kecil ini dapat menggabungkan indera ketuhanan mereka adalah karena ada pemimpin kuat yang membimbing mereka. Fakta bahwa indera ketuhanan makhluk kecil ini dapat menyatu dan bahkan melahap satu sama lain terkait dengan sifat mereka. Iblis kedua mengeluarkan beberapa tangisan dan siap menyerang varian tornado hitam lainnya ketika Wang Lin mendengus dingin. Iblis kedua segera berhenti. Bahkan tornado tersebut berhenti berputar dan kembali menjadi makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam makhluk kecil itu, iblis kedua mengungkapkan ekspresi menyakitkan dengan ketakutan yang mendalam terhadap Wang Lin di matanya. Wang Lin mengirimkan pesan. Iblis kedua dengan cepat menjerit dan binatang kecil di sekitarnya mengepung Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, matanya setenang air. Dia tidak bereaksi apapun terhadap makhluk kecil yang mengepakkan sayapnya di sekelilingnya. Setelah makhluk kecil itu mendekatinya, mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mengangkatnya dan mengubahnya kembali menjadi tornado hitam. Iblis Suli Guo ingin mengikutinya, tetapi dia ditolak oleh tornado hitam. Dia mengeluarkan serangkaian raungan karena dia merasa sangat bersalah. Pada akhirnya, Wang Lin lah yang mengulurkan tangan dan menyeretnya masuk. Saat berada di dalam tornado hitam, dia bahkan tidak perlu terbang sama sekali. Dia berdiri di atas beberapa makhluk kecil. Selain itu, dia dikelilingi oleh gabungan indera ketuhanan dari semua makhluk kecil ini, sehingga makhluk di tornado lain hampir tidak bisa menyadarinya melalui itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia memberi perintah pada iblis kedua dan tornado segera terbang menuju tempat Bongkok Meng berada. Ketika dia melakukan itu, tornado lainnya menyusul. Segera, 10 tornado tiba di tempat berkumpulnya semua tornado lainnya. Ketika mereka mendekat, perasaan ilahi yang kuat melewati mereka. Wang Lin menjadi waspada, tetapi perasaan ilahi tidak berhenti dan hanya melewati mereka. Perasaan ilahi jelas tidak mengamati dengan cermat. Hanya perlu melihat sekilas dan tidak menemukan ada yang salah. Mungkin dalam pandangannya tidak mungkin ada kelainan apapun pada tornado tersebut. Wang Lin menatap Raja Tornado dan mencibir di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, perasaan ilahi itu pastilah milik varian di dalam Raja Tornado. Dia sudah memahami makhluk kecil ini. Di setiap tornado, ada varian yang lebih kuat di dalamnya. Merekalah yang membiarkan makhluk kecil itu menggabungkan indera ketuhanan mereka dan memberi perintah. Inilah perbedaan antara jenderal dan tentara.
Makhluk kecil normal adalah tentara, varian yang lebih kuat adalah jenderal, dan makhluk di dalam tornado yang tampaknya mencapai langit adalah raja. Setelah mendekat, Wang Lin dapat melihat bahwa di antara kumpulan tornado raksasa ini, terdapat menara hitam setinggi langit. Si bungkuk Meng pasti ada di dalam. Wang Lin tidak terburu-buru. Alasan dia meminta iblis kedua untuk membawanya ke sini adalah karena dia menyadari bahwa dia bisa mendekat tanpa diketahui. Dia bertindak berdasarkan peluang yang diberikan. Dia tidak berpikir dia bisa membunuh Bongkok Meng, tapi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencuri beberapa harta karun. Tanda kesadaran ilahi yang tersisa di dalam iblis kedua berbeda dari yang tersisa di dalam iblis Suli Guo. Iblis Suli Guo telah dibudidayakan dalam waktu yang sangat lama, sehingga tanda indera ilahi Wang Lin tertanam dalam dirinya. Faktanya, Wang Lin bahkan tidak membutuhkan alam jinnya, yang dia butuhkan hanyalah pemikiran untuk menghancurkan Suli Guo. Namun, dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakan tanda yang tersisa untuk menyerang. Dia menyimpannya sebagai pilihan terakhirnya. Dia biasanya menggunakan alam jinnya untuk mengancam dan tanda untuk memanipulasi secara diam-diam. Bagaimanapun, Suli Guo telah memulihkan sebagian ingatannya, membuatnya sangat berbeda dari jiwa pengembara. Tapi iblis kedua berbeda. Meskipun tanda Wang Lin pada iblis kedua tidak dalam, dia mengambil inisiatif sejak awal untuk membuatnya agar iblis kedua tidak berani memberontak. Alasan Wang Lin menghentikan iblis kedua untuk bergabung dengan lebih banyak varian makhluk di dalam tornado lainnya adalah karena dia takut fusi tersebut akan melemahkan tanda indera ketuhanannya. Hal ini akan menimbulkan masalah. Dengan kelicikan Wang Lin, tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan ketika seseorang sekuat Suli Guo telah sepenuhnya dijinakkan oleh Wang Lin, tidak mungkin iblis yang diciptakan dari binatang sederhana bisa menjadi tandingannya. Wajah si bungkuk Meng muram seperti air lumpur saat dia memandang dengan getir ke arah tornado di luar. Dia memberikan perhatian khusus pada tornado terbesar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Perasaan ilahi di dalam tornado terbesar sama kuatnya dengan gabungan semua tornado lainnya. Ia hanya mampu menggunakan akal ilahi untuk mendorong racun penghancur surganya jauh-jauh. Selama waktu ini, dia telah menghabiskan semua makhluk roh di dalam tas pegangannya. Meskipun teknik yang dia gunakan setelah menggunakan makhluk roh sebagai pengganti mampu membunuh banyak dari mereka, lebih banyak makhluk dengan cepat datang. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Dan jika dia melakukan kesalahan, maka dia akan terkena gabungan indera ketuhanan dari semua makhluk kecil itu. Meskipun dia adalah seorang kultivator formasi jiwa, ini masih akan melukainya. Ini bukan cedera ringan tetapi cedera besar yang dapat menyebabkan budidayanya turun drastis. Sedangkan untuk harta karun, dia juga menggunakan cukup banyak. Meskipun mempunyai efek tertentu, hasilnya tetap sama. Saat ini, dia telah mencapai ujung talinya. Bukan karena dia tidak mempertimbangkan untuk keluar. Dia sudah mencoba melakukannya. Saat itu, dia menggunakan lebih dari 10 makhluk roh sebagai penggantinya, tapi saat dia hendak menerobos pengepungan, tornado terbesar menghantamnya. Hal itu tidak hanya mencegahnya pergi, tetapi juga melukainya. Si bongkok Meng dengan getir berpikir, mungkinkah surga ingin aku mati? Saya telah menantang surga saat saya berkultivasi dan akhirnya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Saya awalnya berpikir saya bisa menggunakan kultivasi ini untuk mendapatkan pil transformasi jiwa dan mencapai tahap transformasi jiwa dalam sekali jalan, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan kembali 1000 tahun yang lalu ketika kelompok terakhir datang. Semua orang kecuali mereka berempat meninggal. Ada banyak orang di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada mereka, namun mereka semua meninggal. Mereka berempat hanya bertahan karena keberuntungan belaka. Setelah persiapan selama 1000 tahun, ia mampu meningkatkan tingkat kultivasinya dari Nas Chen Sol tahap akhir ke formasi jiwa tahap pertengahan. Alasan dia bisa meningkatkan budidayanya begitu cepat adalah karena dia mengkonsumsi salah satu harta utama klan iblis raksasa, hati iblis leluhur. Ini juga mengapa dia dicari dan diburu oleh klan iblis raksasa. Bongkok Meng mengungkapkan ekspresi keengganan. Dia mengatupkan giginya saat pandangannya tertuju pada katak. Kodok ini, Li Tian, telah bersamanya selama ribuan tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Dia menyaksikannya tumbuh dari makhluk roh berkualitas rendah menjadi makhluk roh berkualitas tinggi. Itu sudah dianggap sebagai binatang buas semu. Jika ada beberapa pil yang bisa membantunya, ia benar-benar bisa menjadi binatang buas dalam 1000 tahun ke depan. Tapi sekarang si bungkuk Meng tidak punya pilihan lain.
Dia membelai katak itu dan berbisik, jika aku bisa berteleportasi di tempat terkutuk ini, maka aku tidak akan berada dalam situasi ini. Li Tian, kali ini aku bergantung padamu. Saat dia berbicara, tangan kanannya tiba-tiba masuk ke dalam mulut katak. Tubuh katak itu bergetar dan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Namun, ia tidak menolak. Ia hanya dengan tenang menatap pemiliknya. Si bongkok Meng menutup matanya tetapi dengan cepat membukanya kembali. Matanya sekarang tanpa ampun saat dia berkata, dengan nada berat, Li Tian, aku minta maaf. Dengan itu, tangan kanannya dengan kejam menariknya ke belakang. Di tangannya ada inti hijau yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Katak itu, Li Tian, melemah hingga terjatuh miring. Ia mengeluarkan suara serak lemah saat semua bintil di punggungnya mulai pecah dan mengeluarkan cairan hitam berbau busuk yang menutupi tubuhnya. Bahkan suara seraknya tidak lagi memiliki kekuatan nyata di baliknya. Tanpa ragu-ragu, bongkok Meng melemparkan inti asal katak itu ke dalam mulutnya. Tubuhnya segera mulai bergerak-gerak dan asap hitam muncul dari wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa raungan saat semua bintil di wajahnya pecah. Cairan hitam keluar kemana-mana dan mengeluarkan asap hitam saat mendarat di dinding. Ada banyak tingkatan inti dalam binatang roh, tetapi hanya ketika makhluk mencapai tingkat binatang roh barulah inti yang sebenarnya terbentuk. Meskipun beberapa varian juga memiliki inti, itu hanyalah palsu. Mereka hanya dibentuk oleh energi spiritualnya dan digunakan sebagai tempat penyimpanan. Inti sebenarnya sangat berbeda karena merupakan dasar dari semua teknik binatang itu. Ketika seekor binatang mencapai peringkat binatang roh kualitas rendah, inti bumi yang mirip dengan inti kultivator formasi inti akan terbentuk. Namun, masih sangat berbeda dengan inti seorang kultivator formasi inti. Ketika mereka menjadi makhluk roh kualitas menengah, inti bumi mereka berubah menjadi inti surga, dan ketika mereka menjadi makhluk roh berkualitas tinggi, inti surga mereka berubah menjadi inti asal, hanya satu langkah lagi dari jiwa asal binatang terpencil. Hanya ketika mereka mencapai peringkat binatang buas, inti asal mereka berubah menjadi jiwa asal. Pada saat itu, mereka benar-benar menjadi binatang buas yang kuat. Gas hitam di Hunchback Meng menjadi lebih padat saat dia berbaring di tanah dan meraih katak itu. Setelah meraih katak itu, dia menempelkannya ke dahinya. Semakin banyak cairan hitam yang keluar dari katak tersebut. Cairan ini menutupi bintil-bintil di wajah bongkok Meng dan masuk ke dalamnya. Akhirnya, seluruh katak berubah menjadi cairan hitam, yang diserap oleh bongkok Meng. Punuk di punggung bongkok Meng tiba-tiba membengkak dan banyak bintil muncul di sana. Pustula ini menutupi seluruh punggungnya. Melihatnya sekarang, dia tampak mirip dengan katak. Si bungkuk Meng menutup matanya. Gas hitam berkumpul di dahinya dan membentuk pusaran. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Pupilnya sekarang berbentuk segitiga. Mereka menunjukkan tatapan kejam. Saat bongkok Meng mengepalkan tinjunya, kilat hitam muncul dan bergerak di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan suara serak, teknik iblis kuno ini sungguh menakjubkan. Dengan menggunakan inti asal katak binatang roh berkualitas tinggi, itu mampu meningkatkan kultivasi saya ke puncak formasi jiwa tahap akhir. Kali ini saya akan dapat mengisi daya. Namun, harga ini terlalu mahal. Jika aku tidak dipaksa dalam situasi tak berdaya ini. Sayang sekali. Dengan itu, dia perlahan keluar dari menara hitam. Ketika dia keluar, petir yang dibentuk oleh gabungan indera ilahi tiba-tiba turun. Si bungkuk Meng, dengan mata tajam, memuntahkan gas hijau. Saat petir indera ketuhanan memasuki gas hijau, kecepatannya sedikit melambat. Mengambil kesempatan ini, bongkok Meng melompat ke salah satu tornado. Tornado itu tiba-tiba berhenti berputar dan makhluk-makhluk kecil di dalamnya menyebar. Namun, mereka tidak bergerak jauh sebelum meledak. Hujan darah mereka turun dari langit. Mata si bungkuk Meng terlihat kejam saat dia melompat ke dalam tornado berikutnya. Namun tak lama kemudian, jutaan indera ketuhanan bergabung bersama untuk membentuk tombak yang menyerang seolah-olah akan menghancurkan langit. Tombak ini meninggalkan banyak gambar setelah melintasi langit. 1 detik ia berada di udara dan detik berikutnya ia mendekati Hunchback Meng, meninggalkan ledakan sonik. Bahkan pembatasan uji coba bumi pun terpengaruh. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tornado tempat Wang Lin berada jauh di belakang, jadi tidak banyak mempengaruhinya. Dia menatap sosok bongkok Meng yang tidak manusiawi. Dia memberikan perhatian ekstra pada tas yang dipegang di pinggang bongkok Meng. Adapun tombak indera ilahi, bongkok Meng hanya melihatnya sekali sebelum membentuk segel dengan tangannya dan mengeluarkan mantra yang rumit. Tiba-tiba, kuali kecil berkaki 4 yang tertutup gas keluar dari mulutnya.
Saat kuali itu muncul, gas hijau kental mulai menyebar darinya. Tombak itu mendarat di kuali kecil. Tabrakan keduanya menciptakan suara gemuruh yang menggelegar dan gelombang kejut setebal 10 kaki dengan cepat menyebar. Bahkan angin puting beliung pun terpaksa melarikan diri. Mereka yang tidak cukup cepat terkena gelombang kejut. Semua makhluk kecil di dalam tornado itu berubah menjadi debu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur bersama tornado lainnya, tapi tatapannya masih tertuju pada si bungkuk Meng. Dia tidak berkedip sekalipun. Kuali kecil di udara terbelah menjadi dua dan jatuh dari langit. Namun tombak yang mengenainya mulai berubah warna menjadi hijau mulai dari ujungnya. Segera, seluruh tombaknya berwarna hijau. Itu bergetar sebelum hancur menjadi indera ilahi individu. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Hampir setiap indera ketuhanan yang menjadi bagian dari tombak itu memiliki sepotong warna hijau di atasnya. Warna hijau mulai menyebar dengan cepat dan hanya dalam beberapa detik semua indera ilahi yang merupakan bagian dari tombak menjadi hijau sepenuhnya. Saat kuali hijau itu patah menjadi dua, tubuh bongkok Meng tiba-tiba melemah. Dia batuk beberapa suap darah esensi. Kuali hijau itu adalah harta karun hidupnya. Dengan menggunakan kultivasi formasi jiwa tahap akhir, dia dapat menggunakannya untuk menahan serangan lebih dari 1 miliar indera ilahi yang digabungkan menjadi satu, tetapi pada akhirnya terbelah menjadi dua. Si bungkuk Meng tidak punya waktu untuk merasakan sakit atas kehilangan itu. Matanya merah saat dia menatap indera ketuhanan hijau yang menutupi langit. Semua indera ketuhanan yang berwarna hijau meledak dan berubah menjadi energi spiritual. Begitu indera ketuhanan mereka hancur, tubuh mereka juga mati. Saat indera ketuhanan meledak, sejumlah besar tornado berhenti berputar dan makhluk kecil di dalamnya jatuh dari langit. Si bungkuk Meng mengulurkan tangan dan memasukkan kembali kuali hijau yang telah patah menjadi dua ke dalam tas pegangannya. Dia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, dan arah yang dia tuju kebetulan berada di tempat tornado Wang Lin berada. Pada saat ini, Raja Tornado mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tornado itu tiba-tiba berhenti berputar, memperlihatkan makhluk terbang sepanjang 30 kaki. Ukurannya berkali-kali lebih besar dari jenis lainnya, tetapi bagi Wang Lin, ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga terpencil di terowongan. Saat binatang itu mengaum, ia melompat maju. Gelombang suara menyebar dari paruhnya yang tajam saat ia terbang. Kemanapun gelombang suara merambat, ruang percobaan bumi menunjukkan tanda-tanda robek. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan itu. Pada saat yang sama, semua tornado yang tersisa menyerang si bungkuk Meng, terutama yang menuju ke arah si bongkok Meng. Mereka semua menyerang, tidak peduli dengan nyawa mereka saat berusaha menghentikan bongkok Meng. Perasaan ilahi, gelombang suara, dan berbagai serangan menghujani si bungkuk Meng. Namun, tidak satu pun dari mereka mampu menghentikan bongkok Meng. Setiap tornado hancur ketika si bungkuk Meng menabraknya. Namun, setiap kali dia bertabrakan dengan salah satunya, pusaran hitam di dahinya menjadi sedikit redup. Dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa peningkatan tingkat kultivasinya akan segera berakhir. Jika dia berhenti sejenak saja, dia akan terkena gelombang suara Raja Tornado. Memikirkan hal ini, dia terbang lebih cepat. Wang Lin melihat saat makhluk raja mengeluarkan gelombang suara, ada kilatan cahaya yang datang dari dahi makhluk itu. Ada jari emas mencuat dari dahinya. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena si bungkuk Meng mendekat. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan menamparkan tas pegangannya. Tendon naga tiba-tiba terbang keluar. Ia dengan cepat mengembun dan menciptakan cabang-cabang yang juga mengembun di sekitar tempat yang sama, menciptakan batang yang tebal. Saat si bungkuk Meng mendekat, tornado yang dia tumpangi mundur. Di antara semua tornado lainnya, tornado miliknya hampir tidak terlihat. Ketika si bungkuk Meng menyerang, Wang Lin membuang urat naganya. Si bongkok Meng baru saja menerobos tornado ketika dia tiba-tiba menyadari fluktuasi energi spiritual yang tidak normal. Namun saat ini, area tersebut dipenuhi dengan energi spiritual dari makhluk mati, jadi kecuali dia memeriksanya dengan cermat, sulit untuk mendeteksi secara pasti apa itu. Si bongkok Meng sudah bertekad untuk melarikan diri, jadi ketika dia menyadarinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Si bongkok Meng tidak berpikir ada manusia kultivator lain di sini selain dirinya. Namun, ketika dia tiba-tiba merasakan kaki kanannya ditarik oleh kekuatan yang kuat, ekspresinya berubah drastis. Tanpa perlu menoleh, berkat pengalamannya, dia bisa mengetahui bahwa itu adalah harta ajaib yang terbuat dari urat daging binatang. Tidak mungkin makhluk kecil itu menggunakan harta sihir, jadi satu-satunya jawaban lain berarti dia adalah seorang kultivator manusia.
Si bungkuk Meng biasanya tidak terlalu peduli dengan harta karun semacam ini. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit energi spiritual untuk menghancurkannya dan menggunakan racun untuk meracuni penggunanya. Namun, dia saat ini dikelilingi oleh tornado hitam yang mengirimkan gelombang perasaan ilahi dan serangan gelombang suara yang tak ada habisnya. Dia sudah berjuang untuk menerobos dengan paksa pada hembusan energi spiritual terakhir ini. Terutama karena harta hidupnya telah hancur, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika bukan karena kombinasi teknik iblis kuno dan katak, dia pasti sudah mati. Pada saat kritis ini, tendon naga yang biasanya tidak berarti ini seperti tanda kematian yang tercetak di tubuhnya. Meskipun tendon naga itu hancur karena kekuatannya, hal ini menyebabkan dia berhenti sejenak. Itu hanya satu jeda, tapi itu berlangsung cukup lama hingga gelombang suara sampai ke punggungnya dan serangan tornado di dekatnya mendekat. Jerami tidak bisa membunuh unta, tapi bisa menjadi titik puncaknya yang menyebabkan unta mati tertindih. Efek dari urat naganya seperti sedotan itu. Saat punggung bungkuk Meng dipukul oleh gelombang suara, dia terbatuk-batuk darah dan terlempar. Tepat pada saat ini, tornado raksasa melewatinya. Sebuah tangan terulur dan meraih tas pegangan di pinggangnya. Pada saat itu, si bungkuk Meng samar-samar melihat menembus tornado. Dia melihat senyum mengejek Wang Lin. Dia menjadi marah dan batuk seteguk darah lagi. Darah tersebut berubah menjadi gas yang membuat orang mual dan mengejar angin puting beliung. Setelah Wang Lin mengambil tas pegangannya, dia memerintahkan iblis kedua untuk terbang secepat mungkin menuju pusaran tanpa ragu-ragu. Itu adalah pintu masuk ke sidang kedua. Sedangkan untuk darahnya dihalangi oleh makhluk kecil pembentuk angin puting beliung. Namun, racun di dalam darah itu bukanlah lelucon, dan karena Wang Lin selalu berhati-hati, dia melompat keluar dari tornado saat terkena darah. Di belakangnya ada dua iblis. Saat Wang Lin mendarat, dia memasuki tanah dengan teknik pelarian bumi dan dengan cepat bergerak maju. Adapun tornado, darahnya menginfeksi sepenuhnya dan semua makhluk kecil di dalamnya mati. Meski banyak hal terjadi, namun terjadi dengan sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, tas pegangan di pinggang bongkok Meng menghilang. Saat si bungkuk Meng terkena gelombang suara, tulang dan dagingnya mulai patah. Banyak bintil di punggungnya pecah, mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Makhluk kecil apapun yang menyentuh cairan hitam itu langsung mati. Pada saat ini, dia melihat serangan darahnya diblokir dan Wang Lin melarikan diri. Dia bahkan tidak merasa patah hati karena tas miliknya yang dicuri. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan mendalam untuk membunuh Wang Lin. Jika bukan karena Wang Lin, dia pasti sudah berhasil melewati blokade ini dan mencapai sidang kedua. Namun, semua ini berubah karena kemunculan Wang Lin. Dengan kecerdasan Hun Shebek Meng, dia segera menyadari bahwa dia telah membuat jalan untuk Wang Lin selama ini. Ia bahkan menarik perhatian semua tornado. Kalau tidak, dengan kultivasi formasi inti anak itu, bagaimana lagi dia bisa melewati ujian pertama dengan aman? Episode 176 menangkap paket angin. Saat si bungkuk Meng ditangkap oleh Raja Tornado, dia tenggelam dalam banjir kebencian. Tubuh Wang Lin berubah menjadi kepulan asap saat ia dengan cepat melarikan diri dari kelompok tornado. Ada beberapa tornado tersebar yang datang untuk mencoba menghentikan Wang Lin seperti yang mereka lakukan pada Hun Shebek Meng. Wang Lin mencibir. Matanya benar-benar tenang tanpa rasa panik. Saat kelompok tornado semakin dekat, salah satu tornado tiba-tiba melaju kencang dan tiba di sebelah Wang Lin. Tornado itu mengambil Wang Lin dan dengan cepat keluar dari pengepungan tornado. Ini semua terjadi terlalu cepat sehingga tornado lain tidak bisa bereaksi, dan bahkan jika mereka bisa bereaksi, mereka tidak cukup pintar untuk menyadari masalahnya. Wang Lin berdiri di dalam tornado dan menyerbu menuju pusaran menuju percobaan kedua. Saat dia keluar dari tornado, dia diam-diam memerintahkan iblis kedua untuk mengendalikan iblis lainnya. Ia mampu melarikan diri begitu cepat karena hingga saat ini semuanya berjalan sesuai rencana. Makhluk raja itu mengamati jarak sebelum mendarat di tornado Wang Lin. Itu menunjukkan ekspresi bingung sebelum mengeluarkan suara gemuruh. Semua tornado mulai mengejar Wang Lin. Adapun Raja Tornado, memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat membawa bongkok Meng dan perlahan menghilang ke arah yang berlawanan. Perbedaan antara tornado sangat bervariasi. Itu tergantung pada jumlah makhluk kecil di dalamnya. Semakin banyak, semakin cepat tornado itu melaju. Akibatnya, tornado membentuk barisan saat mengejar Wang Lin. Tornado yang dikendalikan Wang Lin memiliki sejumlah makhluk kecil yang cukup banyak, jadi kecepatannya juga tidak lambat. Meskipun tornado mengejar Wang Lin, dia tidak takut.
Sebaliknya, dia menghitung kecepatan tornado tersebut sebelum berbalik untuk melihat tornado terdekat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya kristal. Pedang terbang itu dengan cepat berteleportasi menuju tornado yang ada dalam pikiran Wang Lin. Alam jinya sedang bepergian di dalam pedang terbang. Targetnya bukanlah makhluk kecil yang seperti tentara, tapi makhluk yang memimpin setiap tornado. Dengan kehadiran alam ji indera ilahi dan bilah tajam pedang terbang, hanya dalam sekejap mata salah satu tornado yang diincar Wang Lin tiba-tiba berhenti. Semua makhluk kecil di dalamnya tiba-tiba bertebaran dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Tangannya dengan cepat menunjuk dan seberkas cahaya muncul di antara tornado. Tiba-tiba, sebagian besar tornado besar yang diperhatikan Wang Lin runtuh. Pada saat ini, dia mulai melihat indera ilahi di belakangnya mulai menyatu, jadi dia melambaikan tangannya dan pedang kristal itu kembali dalam sekejap. Bukan karena Wang Lin tidak ingin bertarung, tapi makhluk kecil itu sekarang berjaga-jaga. Dia mampu mengejutkan mereka sebelumnya, tetapi jika dia melanjutkan, maka pedang terbang itu akan diblokir oleh indera ilahi yang menyatu ketika mendekati tornado. Dia tidak ingin menjadi seperti Bongkok Meng, berjuang sampai harta hidupnya terbelah dua. Wang Lin mencibir saat pedang terbang itu kembali padanya. Dia terus melarikan diri. Segera, jarak antara dia dan tornado semakin lebar. Semua tornado yang dia targetkan adalah tornado terbesar yang sedikit lebih cepat darinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, celah muncul antara Wang Lin dan tornado. Namun, makhluk kecil itu telah selesai menggabungkan indera ketuhanan mereka, dan serangkaian sambaran petir indera ketuhanan bergegas menuju Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Ketika petir perasaan ilahi tiba, Wang Lin memberi perintah kepada iblis kedua.